Jadi aku tahu banget kejadiannya karena Bang Amar cerita sama aku gitu. Dan dia habis kejadian ini mungkin dites urin ya. Aku lupa, kayak dites urin mungkin positif, masih make, akhirnya dia diselti 40 hari. Maksudnya kok bisa ada sirkulasi itu ke dalam orang-orang warga binaan, kan kasihan kan, mereka mau sembuh, mau dibina, tiba-tiba dikasih barang, direcokin lagi kan. Nah dari situ dia bener-bener tobat, sadar ya, aku bener bukan ngelebihin tapi emang ini kenyataannya. Udah yang aku kapok, aku capek, kata dia gitu. Ya udah emang udah waktunya. Dia tuh, nah dari situ kan nggak lama puasa kan. Dia akhirnya berteman lah sama bapak-bapak yang di masjid gitu, sholatnya di masjid gitu kan. Itu sampai setiap aku kunjungan tuh bapak-bapak sipirnya gini, "Dok, Amar banyak berubah loh sekarang semenjak kejadian ini, ketemu di masjid mulu, jadi humas masjid, kadang azan di blok untuk sholat maghrib gitu." Jadi kejadian setelah itu tuh emang benar-benar Bang Amar udah banyak berubah. Itu lagi diselidiki, tapi sudah tahu orangnya itu siapa, dan kita sudah tahu nanti itu dia akan menjerat dia ke dalam penjara, dia itu ya nanti ya. Tengok nanti, lihat nanti. Dia pun akan masuk penjara juga nanti itu. Sabar Amar Joni, tidur amin, bebas dari amin. Amar Joni segera bebas. Amin. Amin ya. Amin, 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 amin. Amin. Yang sabar Bang, semoga cepat. Oh, Abang sudah sabar. Wih, ternyata banyak sekali ya pendukungnya Amar Joni itu. Bapak Prabowo menelpon Hotman berdiskusi soal keprihatinan beliau. Oh, begini nih, waduh, saya harus bereaksi karena itu rakyat kita. Ini Pak Presiden Prabowo harus tegas ya. Babat habis semua tuh orang-orang yang jahat-jahat yang. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Merinding kesaksian Amar Zoni di sidang, ungkap fakta mengejutkan. Sosok pemasok ke lapas bukanlah orang sembarangan. Presiden Prabowo hubungi Hotman Paris minta kawal kasus ini. Kapolri Jenderal Listio Sigit turun tangan, minta laporkan polisi nakal. Ustadz Dery Sulaiman sebut oknum minta 300 juta di kasus Amar Zoni. Hingga pilu Amar Zoni di Nusa Kambangan. Diperlakukan bak bandar besar, kepala digunduli hingga dirantai. Jadi, tapi dia sudah dibotakin di sana, diikat, dirantai. Ini nggak manusiawi Bang. Dan ini manusia kan. Janggal pernyataan JPU dan Dirjen Pas soal Amar Zoni yang tidak sinkron. Ada apakah? Benarkah Amar Zoni punya kartu as? Akan dibongkar di sidang offline. Kondisi aktor Amar Zoni usai dipindahkan ke lapas dengan keamanan paling tinggi di Nusa Kambangan memang begitu menjadi sorotan. Amar Zoni diperlakukan bak bandar besar. Kondisinya pun diungkap oleh sang sahabat Ustadz Dery Sulaiman. Ustadz Dery menyebut Amar Zoni diperlakukan tak sepantasnya, seperti digunduli hingga harus dirantai. Kondisi ini pun membuat Amar Zoni merasa tidak nyaman, terlebih selalu dikelilingi penjagaan dengan ketat. Kemarin Amar Zoni menjalani sidang perdananya. Dalam sidang tersebut terungkap fakta-fakta mengejutkan. Amar Zoni disebut mendapatkan barang haram dari sosok di luar penjara bernama Andre. Sosok itulah yang diduga memberikan barang haram sebanyak 100 gram dan kemudian diberikan ke tersangka lain. Tentu saja sosok Andre kini ramai jadi pertanyaan. Pihak kepolisian menyebut Andre merupakan seorang DPO. Lantas siapakah Andre? Untuk menyenguk ke dalam lapas saja tentunya harus menyertakan identitas diri. Pengacara Amar Zoni pun mempertanyakan bagaimanakah barang tersebut bisa lolos. Tentunya ini menjadi tanda tanya besar terkait keamanan lapas. Dalam sidang Amar Zoni meminta satu permintaan. Ia ingin dihadirkan langsung, bukan melalui online. Ayah dua anak tersebut mengaku siap membongkar banyak hal. Dalam sidang, jaksa mendakwa Amar Zoni merupakan pengedar. Hal tersebut pun seolah berbanding terbalik dengan pernyataan yang disampaikan Dirjen Pas. Dirjen Pas sempat menyebut Amar Zoni bukanlah seorang pengedar. Pernyataan dari Dirjen Pas bahwa Amar Zoni bukanlah seorang pengedar sempat menjadi sorotan publik karena bertolak belakang dengan dakwaan jaksa. Sementara itu, pihak Amar Zoni hingga kini masih terus berusaha meminta bantuan ke berbagai pihak. Peredaran, bukan peredaran, namun hasil rahasia. Abang saya udah pure ya, bukan
pengedar narkoba dan siapa yang bertanggung Juga sekarang juga adik-adiknya sekarang udah mulai ada kerjaan, syutingan, jadi ikut bahagia juga. Ya kecewa sih pasti lah ya. Cuma kan ya ini kan konsekuensi dari perbuatan juga. Dia menyadari juga itu. Ya dia kan harus legowo. Karena apa? Karena ini aturan. Dan itu risiko juga dia seorang yang melakukan kesalahan kan gitu. Jadi dia menerima. Ya walaupun dia udah berencana mempersiapkan diri untuk terjun lagi ke dunia acting. Jadi insya Allah saya yakin abang saya bisa kembali lagi dan berkarya lagi. Ditunggu comebacknya nanti, kita sudah merencanakan itu. Pokoknya pemirsa tunggu kehadiran Amarzoni lagi untuk kembali. Insya Allah kita bertiga akan membawa perbedaan yang pastinya lebih positif lagi, dan untuk kita bangkit. Keluarga Zoni harus bangkit gitu. Ya pastinya pede ya, karena kan kita juga punya banyak contoh bahwa memang manusia itu nggak sempurna. Ya saya nggak bisa sebut nama, tapi memang banyak juga artis yang tersandung berkali-kali di narkoba, tapi juga bisa bangkit lagi, balik lagi ke mindsetnya masing-masing. Dan saya percaya Amar bisa bangkit lagi. Ya Sesuai dengan amanat daripada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 bahwa pecandu dan atau pengguna aktif daripada narkoba itu adalah untuk direhabilitasi, tidak untuk dipidana. Tetapi dalam prakteknya kita banyak temukan pengguna-pengguna narkoba itu justru dipidana. Ya, salah satu contohnya adalah Amarzoni. Amarzoni ini kalau kita lihat ke belakang, dia terkategori sebagai pengguna atau pecandu. Sehingga dia menjadi penghuni lapas. Nah, namanya daripada pecandu dan atau pengguna ini adalah menurut hemat kami itu terkategori orang yang memang sakit. Kenapa kita bilang sakit? Bagaimana tidak? Untuk membeli barang yang notabene bisa merusak dirinya, itu dia beresiko berhadapan dengan hukum. Kemudian, harga pun tidak murah. Tetapi tetap dibeli dengan susah payah, dengan segala resiko, dia tetap beli itu barang. Jadi sehingga kita kategorikanlah ini orang yang sakit, karena orang sehat tidak mungkin melakukan hal yang membahayakan dirinya dan mengeruk kantong pribadinya yang cukup besar hanya sekedar untuk merusak tubuhnya. Nah, ini tidak mungkin dilakukan oleh orang yang sehat. Sehingga negara harus hadir. Apabila negara menemukan ada orang yang melakukan hal yang seperti saya sampaikan, maka tugas daripada negara adalah mengobati. Dengan cara apa? Merehabilitasi. Jadi proses rehabilitasi itu tidak hanya mengobati secara psikologisnya, emosionalnya, juga mengobati secara medisnya. Termasuk kita sarankan bahwa tidak boleh ditutup juga untuk dia mendapatkan wejangan secara rohani sesuai dengan keyakinannya. Karena menurut hemat kami bisa saja karena juga imannya yang tidak baik, sehingga dia mau menggunakan barang yang dapat merusak dirinya. Dan itu yakin kami itu bertentangan dengan keyakinan iman setiap orang. Makanya tidak hanya cukup untuk merehabilitasi secara medis dan atau secara sosial, tapi juga memberikan pandangan secara rohani atau keimanan. Itu kita pernah sarankan dan kita meminta kepada negara untuk memberikan fasilitas tersebut kepada pengguna aktif daripada narkoba yang direhabilitasi. Nah, jadi itu tentang persoalan personalnya si pengguna atau si pecandu. Nah, negara dalam urusan ini juga, kenapa kita minta pertanggungjawabannya?
Sebab itu semakin membuat terang bahwa apa yang kami sampaikan tidak berlebihan. Setiap pecandu yang dipidanakan dan di penjara, dia akan mengenal banyak pihak yang akhirnya tidak membuat dia menjadi efek jerah. Tapi yang terjadi akhirnya malah membuat dia yang tadinya hanya pecandu akan merubah dan bertambah keahliannya sebagai pengedar. Ini bukan solusi. Itu yang kedua. Yang ketiga, logika sederhananya, kenapa bisa terjadi peredaran narkoba di dalam lapas dan atau rutan? Ini pertanyaan besarnya. Kita advokat yang jelas-jelas adalah hak daripada setiap warga, termasuk warga binaan, untuk mendapatkan pelayanan hukum dari advokat, untuk masuk ke lapas dan rutan itu, kita itu diperiksanya nggak main-main. Tidak segampang kita masuk ke tempat-tempat publik. Artinya kita berpandangan bahwa barang narkoba tidak mungkin bisa mudah masuk ke dalam situ. Melihat daripada ketatnya mereka pada saat kita mau berkunjung menemui klien kita. Jadi ketika ada peredaran narkotika di dalam itu, yang pertama kali harus kita evaluasi dan kita pintai pertanggungjawabannya adalah lapas itu sendiri dan atau rutan itu sendiri.